Lu pernah nggak kepikiran? Gimana mungkin perubahan suhu air laut ribuan kilometer jauhnya di Samudra Pasifik bisa bikin harga beras di Indonesia naik? Kedengarannya nggak masuk akal kan? Tapi justru itulah yang sedang dikhawatirkan banyak ahli. Beberapa hari lalu, BMKG mengumumkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase El Nino kuat. Buat sebagian orang mungkin ini cuma berarti cuaca makin panas. Tapi buat petani ini bisa menentukan berhasil atau gagalnya panen. Buat peternak ini bisa menentukan ada atau tiadanya pakan ternak. Dan buat kita semua ini bisa menentukan harga pangan beberapa bulan ke depan. Tapi pertanyaannya, memangnya seserius itu? Atau ini cuma peringatan yang dibesar-besarkan? Nah, di video ini kita nggak akan berhenti di pertanyaan apa itu El Nino. Tapi kita akan mencari tahu bagaimana satu perubahan suhu di Samudra Pasifik bisa berdampak sampai ke nasi yang ada di meja makan kita. Dan di akhir video nanti, kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi El Nino kuat ini? Kalau kita ingin memahami kenapa El Nino bisa mengganggu pangan Indonesia, kita harus mulai dari satu tempat. Bukan dari sawah, bukan dari ladang, tapi dari tengah Samudra Pasifik. Di sanalah semuanya dimulai. Sebenarnya bumi itu punya sebuah mesin cuaca raksasa yang oleh ilmuwan itu disebut ENSO, singkatan dari El Nino Southern Oscillation. Aduh, susah ya nyebutnya. Maklum lidah petani. Anyway, mesin inilah yang ikut mengatur kemana hujan turun, kemana awan bergerak, dan kemana panas di Samudra Pasifik didistribusikan. Dalam kondisi normal, angin pasat bertiup dari timur ke barat. Angin ini mendorong air laut yang hangat menuju wilayah Indonesia. Air laut yang hangat menghasilkan penguapan yang tinggi. Uap air itu berubah menjadi awan, dan awan itulah yang kemudian menurunkan hujan di Indonesia. Makanya Indonesia dikenal sebagai salah satu negara tropis yang curah hujannya tinggi. Tapi semua mulai berubah ketika El Nino datang. Pertanyaannya, memangnya apa yang berubah? Apakah lautan yang berubah? Atau justru mesin hujan dunia yang sedang berpindah? Saat El Nino terjadi, angin pasat mulai melemah, bahkan pada kondisi tertentu bisa berubah arah. Akibatnya, air laut hangat yang biasanya berkumpul di sekitar Indonesia justru bergeser ke bagian tengah hingga timur Samudra Pasifik. Nah, disinilah banyak orang mulai salah paham. Yang berpindah sebenarnya bukan cuma air laut, tapi juga pusat pembentukan awan hujan. Sederhananya gini, bayangkan Indonesia selama ini punya sebuah pabrik hujan. Nah, ketika El Nino datang, pabrik itu seperti dipindah ribuan kilometer menjauh dari Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan sebagian besar pasokan hujannya, dan ketika hujan mulai berkurang, semua efek domino itu perlahan mulai berjalan. Jadi sebenarnya El Nino bukan menciptakan kekeringan. El Nino hanya memindahkan tempat hujan turun. Dan Indonesia kebetulan menjadi salah satu negara yang paling merasakan akibatnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan negara lain? Jawabannya ada di letak geografis kita. Indonesia itu berada di kawasan yang oleh para ilmuwan disebut sebagai maritime kontinen atau benua maritim. Wilayah kepulauan raksasa yang berada tepat di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan. Karena saat kondisi normal, Indonesia mendapat pasokan air hangat yang melimpah. Itulah yang membuat negara kita begitu subur.
Tapi keuntungan itu berubah menjadi kelemahan ketika El Nino datang. Karena begitu air hangat bergeser, Indonesia otomatis kehilangan bahan baku untuk membentuk hujan kan. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata nggak semua daerah di Indonesia yang mengalami dampak yang sama. Wilayah seperti Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan, Sulawesi Selatan, hingga Papua bagian selatan umumnya menjadi daerah yang lebih rentan mengalami penurunan curah hujan saat El Nino menguat. Sementara di wilayah lainnya biasanya mendapatkan hujan karena dipengaruhi faktor iklim lainnya. Artinya, El Nino bukan tombol on-off. Bukan berarti seluruh Indonesia langsung berhenti hujan. Yang terjadi adalah distribusi hujan menjadi berubah. Ada daerah yang jauh lebih kering, ada yang dampaknya lebih ringan, dan justru disinilah tantangan terbesar Indonesia dimulai. Karena ketika hujan mulai berkurang, ada satu sektor yang pertama kali merasakan dampaknya. Bukan industri, bukan perdagangan, tapi sektor yang setiap hari mengisi piring makan kita. Pertanyaannya, siapa korban pertama ketika hujan mulai menghilang? Jawabannya bukan sawit, bukan peternakan, melainkan sawah. Dan di bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana El Nino bisa mengubah hamparan sawah yang hijau menjadi ancaman bagi produksi beras nasional. Kalau ada satu sektor yang paling bergantung pada hujan, jawabannya adalah pertanian, terutama padi. Karena meskipun Indonesia sudah memiliki ribuan kilometer jaringan irigasi, faktanya masih banyak sawah yang bergantung pada air hujan. Sawah seperti ini nih dikenal sebagai sawah tada hujan. Nah, selama musim hujan datang yang sesuai tepat waktu ya, nggak ada masalah. Tapi ketika El Nino membuat hujan datang terlambat atau bahkan jauh berkurang, petani mulai menghadapi persoalan yang sangat serius. Masalahnya tuh bukan cuma tanah yang retak, tapi waktu. Dalam bertani, waktu adalah segalanya. Terlambat tanam beberapa minggu aja bisa membuat siklus panen ikut bergeser. Dan kalau kekeringan datang saat padi sedang memasuki fase kritis, seperti kayak pembentukan malai atau pengisian bulir, hasil panen bisa turun drastis. Dalam kondisi yang paling parah, petani mengenal istilah fuso. Artinya, tanaman gagal dipanen karena kerusakannya sudah terlalu berat. Coba bayangkan, seorang petani sudah mengeluarkan biaya untuk benih, pupuk, tenaga kerja, bahkan mungkin berutang modal untuk tanam. Lalu hujan tidak datang. Yang hilang bukan cuma hasil panen, tapi juga modal, waktu, dan harapan. Inilah kenapa BMKG mengeluarkan peringatan jauh sebelum dampaknya benar-benar terasa. Karena kalau menunggu sawah mulai retak, seringkali sudah terlambat untuk mencegah kerugian. Tapi, apakah ancamannya hanya beras? Jawabannya tidak. Karena ketika air mulai berkurang, bukan hanya padi yang kesulitan. El Nino tidak memilih tanaman. Siapapun yang bergantung pada air akan ikut merasakan tekanannya. Kalau produksi padi terganggu, dampaknya memang besar. Tapi justru yang paling sering cepat terasa di pasar adalah komoditas hortikultura. Seperti cabai, bawang, tomat, dan berbagai jenis sayuran lain. Kenapa justru cabai dan teman-temannya yang sering lebih dulu melonjak? Karena umur tanamannya lebih pendek. Tanaman-tanaman ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan ketersediaan air. Ketika kemarau berkepanjangan terjadi, hasil panen bisa berkurang dalam waktu yang relatif cepat. Sementara, kebutuhan masyarakat tetap ada setiap hari kan? Akibatnya, pasokan menyusut, tapi permintaan tidak ikut turun. Dan disinilah hukum ekonomi sederhana mulai bekerja. Barang lebih sedikit, orang yang membeli tetap banyak. Maka harga mulai naik. Masih ingat pertanyaan di awal video?
bagaimana perubahan suhu di Samudra Pasifik bisa mempengaruhi meja makan kita? Sekarang jawabannya mulai terlihat. Karena perubahan suhu itu mengubah hujan, hujan mengubah produksi, dan produksi akhirnya mempengaruhi harga pangan yang kita beli. Tapi tunggu dulu, kalau produksi turun, apakah harga otomatis pasti naik? Belum tentu, karena masih ada satu faktor yang sangat menentukan, yaitu bagaimana pemerintah menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi. Dan justru disitulah cerita berikutnya menjadi semakin menarik. Jadi El Nino bukan sekedar membuat sawah lebih kering, ia memulai sebuah efek domino. Dari ladang ke pasar lalu sampai ke dompet kita. Pertanyaannya sekarang, kalau ancamannya sudah sejauh ini, apa yang sedang dilakukan pemerintah? Dan yang lebih penting, apakah langkah-langkah itu benar-benar cukup untuk menjaga pangan Indonesia tetap aman? Sekarang kita sudah tahu, El Nino bisa mengurangi curah hujan. Curah hujan yang berkurang bisa mengganggu produksi pangan. Tapi pertanyaannya, kenapa gangguan di sawah bisa sampai terasa ke dompet kita? Jawabannya ada pada satu kata, pasokan. Coba bayangkan sebuah pasar yang biasanya menerima 100 ton beras setiap minggu. Lalu, karena panen terganggu, pasokannya turun menjadi 90 ton. Sementara jumlah orang yang membutuhkan beras tetap sama. Apa yang terjadi? Maka persaingan mendapatkan barang menjadi lebih tinggi. Dan disitulah harga mulai bergerak naik. Tapi apakah semua kenaikan harga itu berarti ada yang bermain? Belum tentu. Dalam banyak kasus, kenaikan harga justru terjadi karena keseimbangan antara pasokan dan permintaan tuh berubah. Bukan karena masyarakat tiba-tiba membeli lebih banyak, tapi karena barang yang tersedia menjadi lebih sedikit. Itulah sebabnya setiap kali musim kemarau panjang datang, pemerintah selalu memberi perhatian khusus pada komoditas pangan. Sekarang coba lihat efek dominonya. Hujan berkurang, panen menurun, pasokan menyusut, harga naik. Akhirnya masyarakat mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli kebutuhan pokok. Dan ketika pengeluaran untuk makan meningkat, biasanya ada pengeluaran lain yang mulai dikurangi. Mungkin rencana membeli baju baru ditunda, liburan dibatalkan, renovasi rumah ditunda, atau sekedar mengurangi makan di luar. Inilah yang disebut dengan pergeseran daya beli. Uang masyarakat tidak hilang, tapi berpindah untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting terlebih dulu. Lalu, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau pemerintah sudah tahu pola ini sejak lama, kenapa harga masih bisa naik? Karena menjaga harga pangan tuh bukan perkara menekan angka di pasar. Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara produksi, distribusi, dan cadangan. Dan itu jauh lebih rumit daripada sekedar mengatakan harga jangan naik. Harga pangan tuh bukan hanya soal angka. Di balik setiap kenaikan harga ada cerita tentang cuaca, panen, distribusi, dan jutaan orang yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Nah, sampai di titik ini mungkin ada yang berpikir, kalau gitu apakah Indonesia hanya bisa pasrah menunggu hujan datang? Jawabannya tentu tidak. Justru karena El Nino bisa dipantau sejak awal, berbagai langkah antisipasi itu sudah mulai disiapkan. Dan semuanya dimulai jauh sebelum sawah mulai retak. Lembaga pertama yang memegang peran penting adalah BMKG. Tugasnya tuh bukan untuk menghentikan El Nino, karena itu memang tidak mungkin. Tapi memberikan peringatan sedini mungkin, agar pemerintah, petani, dan masyarakat punya waktu untuk bersiap. Di sektor pertanian, pemerintah mendorong penyesuaian kalender tanam. Di beberapa daerah dilakukan pompanisasi agar sawah yang masih memiliki sumber air tetap bisa dialiri. Rehabilitasi jaringan irigasi terus dilakukan.
Penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap kondisi kering juga mulai didorong. Semua langkah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi resiko sebelum kekeringan mencapai puncaknya. Lalu, bagaimana kalau produksi tetap turun? Disinilah peran cadangan pangan menjadi sangat penting. Melalui cadangan beras, pemerintah dan berbagai instrumen stabilisasi, negara memiliki ruang untuk membantu menjaga pasokan ketika terjadi gangguan produksi. Tujuannya sederhana, agar gejolak di tingkat petani tidak langsung berubah menjadi kepanikan di tingkat konsumen. Tapi, apakah semua langkah itu berarti Indonesia sudah benar-benar aman? Belum tentu, karena kekuatan sebuah sistem bukan diukur saat kondisi normal, tapi saat menghadapi tekanan. El Nino yang lemah mungkin masih bisa dihadapi dengan relatif mudah, namun ketika intensitasnya meningkat, tantangan yang dihadapi juga ikut membesar. Inilah kenapa peringatan BMKG tidak boleh dipahami sebagai kabar yang menakutkan. Justru sebaliknya, peringatan itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk bersiap sebelum dampaknya itu benar-benar terasa. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar di video ini. Setelah semua yang kita bahas, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi El Nino kuat? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Karena kenyataannya, Indonesia hari ini tuh jauh lebih siap dibanding puluhan tahun lalu. Kita memiliki sistem pemantauan cuaca yang lebih baik, lebih banyak bendungan dan embung, jaringan irigasi yang terus diperbaiki, cadangan pangan pemerintah yang cukup banyak, hingga teknologi pertanian yang terus berkembang. Tapi, kalau semuanya sudah siap, kenapa kita masih harus waspada? Jawabannya, karena tantangannya juga berubah. Jumlah penduduk Indonesia terus bertambah, kebutuhan pangan semakin besar, perubahan iklim membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Dan ketika semua daerah memiliki akses irigasi, embung, atau teknologi yang sama, masih banyak petani yang sangat bergantung pada datangnya hujan. Artinya, kekuatan Indonesia bukan ditentukan oleh satu bendungan atau satu kebijakan, tapi oleh seberapa baik semua sistem itu bekerja secara bersamaan. Coba bayangkan sebuah rantai. Rantai itu hanya akan sekuat mata rantai yang paling lemah. Begitu juga dengan ketahanan pangan. BMKG bisa memberikan peringatan, bendungan bisa menyimpan air, Bulog bisa menjaga cadangan. Tapi kalau air tidak sampai ke sawah atau informasi tidak sampai ke petani, maka resiko tetap ada. Itulah sebabnya menghadapi El Nino bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas petani, tapi kerjasama seluruh sistem pangan Indonesia. El Nino itu tidak menguji siapa yang paling kuat, El Nino menguji siapa yang paling siap. Jadi, El Nino bukan sekedar cerita tentang cuaca yang lebih panas. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah perubahan di Samudra Pasifik bisa merambat hingga ke sawah, ke pasar, ke dompet masyarakat, bahkan ke ketahanan pangan sebuah negara. Dan justru karena dampaknya begitu luas, memahami El Nino tuh bukan hanya penting bagi petani, tapi bagi siapapun yang setiap hari bergantung pada pangan. Tapi perjalanan kita belum selesai, karena ada satu pertanyaan yang belum kita jawab. Kenapa saat banyak komoditas pangan tertekan oleh El Nino, harga minyak sawit justru sering menguat? Apakah itu berarti industri sawit diuntungkan, atau justru sedang menghadapi masalah yang lebih besar, tapi tidak banyak disadari? Di video berikutnya kita akan membedah satu persatu bagaimana El Nino mempengaruhi sawit Indonesia, dari kebun rakyat, produksi TBS, harga CPO dunia, biodiesel, hingga devisa negara. Dan percayalah, ceritanya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan. Segitu aja video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Dadah!
Gue Roni yang percaya masa depan Indonesia ada di tanahnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar kita sama-sama tanam masa depan.